beliau ini owner dari Kanala, jadi YouTube investasi atau saham yang lagi hits sekarang. Dulu saya SMA itu sudah nulis buku tentang digital marketing. Setelah nulis buku kan waktu itu dapat nih royalti penghasilan waktu itu kan untuk ukuran anak SMA. Wah, lumayan nih uangnya gitu. Nah, loss terbesar saya tadi pengalaman ketika saya banyak dengar kata teman, wah sektor ini lagi rame. Wah, ini menarik nih. Saya baru tahu ada kalau bisa investasi di US ya. Itu gimana sedikit clue-nya mungkin kalau mau investasi di US gitu, di saham seperti apa? Semangat pagi ya, Bro Jeffrey, sehat? Sehat, Mas Ferdian. Ya, ini mungkin saya sedikit. panggilnya nih Mas Ferdian atau Pak Ferdian? Masa nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Beliau ini owner dari Kanala, jadi YouTube investasi atau saham yang lagi hits sekarang. Desain sama penyampaian juga ringan, jadi mungkin salah satu yang saya lihat dan saya pelajari juga di Bro Jeffrey. Tapi sebelum itu, gimana sih mulanya awalnya bikin YouTube Kanala yang fokus di investasi ataupun saham ya? Ceritanya sebenarnya mulai dari saya waktu kuliah, Mas Ferdian. Jadi tahun 2018 itu saya tahun terakhir kuliah. Waktu itu ada project Mas, bikin kan bisa milih bikin skripsi atau tugas akhir. Nah waktu itu saya memilih untuk bikin tugas akhir dalam bentuk media online awalnya, Mas Ferdian. Jadi rencananya itu mau bikin media online tentang personal finance. Nah cuman setelah berjalannya waktu dikembangkan, oh ternyata kayaknya enak nih kalau fokus di saham gitu. Akhirnya tahun 2020 benar-benar fokus di saham. Jadi awalnya dari tugas kuliah. Tugas kuliah ya. Itu kok boleh tahu dulu ngambil mata kuliah apa, Bro Jeffrey? Saya kuliahnya itu ilmu komunikasi, Mas Ferdian. Jadi ilmu komunikasi tapi khusus peminatan jurnalistik. Jadi proyeknya bikin media online, Mas, kayak gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau secara ilmuwan kan nggak langsung tentang investasi ya, yang membuka akhirnya wah ini menarik membahas investasi itu karena apa? Kalau kenapa akhirnya ke personal finance dan kemudian ke investasi saham, itu memang saya sebenarnya sudah berminat tentang investasi dari sejak SMA, Mas Ferdian. Jadi dulu saya SMA itu sudah nulis buku tentang digital marketing. Setelah nulis buku kan waktu itu dapat nih royalti penghasilan waktu itu kan untuk ukuran anak SMA. Wah, lumayan nih uangnya gitu. Nah terus mulai belajar investasi. Awalnya itu dari deposito, terus kena emas dan sebagainya, barulah pas menjelang akhir kuliah tuh ketemu nih sama teman saham dan belajar, ternyata cocok dan bagus banget. Jadi ya udah karena punya minat dan emang suka belajar di situ, belajar dan wah udah investasi saham aja nih fokusnya. Jadi awal mulai di 2018 itu ya, terus kemudian 2020 buat konten di YouTube tadi ya. Iya, betul. Nah ini yang pasti semua pengen tahu ya, pasti juga yang kontennya juga pengen tahu investasi saham pertamanya apa? Saham pertama ya. Saya masih ingat itu dulu saham pertama yang saya beli itu Mas KB Pharma. KB Pharma ya. Tahun berapa itu? 2018. Jadi tahun terakhir kuliah itu kan udah mulai beli saham. Saham pertama itu KB Pharma. Waktu itu ingatnya itu ini kan bingung, banyak banget waktu itu masih mungkin sekitar 500 atau 600 ya yang di bursa saham di Indonesia kan. Wah kayaknya cari consumer dulu nih, terus KB Pharma sering lihat iklannya di TV nih, ada obat-obat dari lihat awalnya tuh belum tahu Mas tentang detail fundamentalnya, jadi kayak baru lihat ya udah di KB Pharma. Waktu itu harganya 1.500 kan kalau nggak salah kayak gitu. Wah, bisa memprediksi pandemi betul nggak ya? Nggak. Iya, nggak kebayang. Iya, terus setelah itu kan proses berjalan, terus sudah mulai mengetahui fundamental lain-lain yang saham dibeli serius berdasarkan data fundamental atau analisa apa itu Bapak? Setelah itu 2018 kan mulai nih koleksi Kalbe, terus Unilever waktu itu saya beli juga Mas waktu 2018 mungkin waktu itu masih 40 ribuan lebih ya. Belum subscribe ya. Iya, terus mulai belajar nih kok valuasinya konsumer mahal-mahal ya, di atas 20, Unilever 40 kali. Baru lihat perbankan waktu itu. Nah perbankan
pas saya lihat valuasinya ternyata bisa banyak nih yang lebih murah. Waktu itu saya fokusnya ke buku 4 Mas Ferdian, kayak BRI, BCA. Waktu itu saya karena lagi-lagi masih pemula ya, waktu itu saya beli semua tuh yang buku 4. Jadi beli rata semua ya? Beli rata semua. Pas beli itu kebetulan saya ingat pertengahan 2018 itu kan ada kalau nggak salah sentimennya perang dagang ya, terus mereka sempat lumayan turun kan. Pas itu ada diskon saya beli kayak Mandiri, BCA, BRI, BRI. Awalnya masih 4 itu deh yang saya beli. Berarti kalau sekarang nggak langsung yang dipegang selama awal-awal ada 6 tadi ya, 2 consumer sama 4 banking ya? Iya betul, awalnya seperti itu. Terus berlangsungnya waktu, terus kemudian mulai belajar investasi lain ya? Apakah hanya fokus di saham atau juga ada investasi lain juga yang dilakukan sama Bruce Berli sendiri? Sejauh ini saya fokus di saham Mas Ferdian, tapi ada juga membeli instrumen-instrumen lain, misalnya deposito atau obligasi, terutama yang pemerintah dan yang untuk retail itu saya fokus juga. Kalau pas awalnya itu bahkan saya benar-benar 100% di saham waktu itu Mas. Jadi sebelum kenal saham dulu taruh di deposito dan emas, setelah di saham waktu itu mayoritas bahkan hampir semuanya saya taruh di saham, misalnya tabungan sendiri. Nah tapi pelan-pelan kan juga belajar tentang manage portofolio, saya ada disertifikasi ke obligasi proprietariat juga, jadi ada alternatif. Kalau buku yang jadi dasar atau panutan investasi apa? Pertama sekali saya belajar itu dari bukunya ini Mas Ferdian, bukunya Pak Lukas Tiatmaja, kalau tahu tentang dia. Itu judulnya Wants to be a Smiling Investor. Itu bukunya bentuknya komik, kalau saya ingat, komik dan membahas saham dari awal dan analisa fundamental secara umum. Kalau belajar dari situ, terus baca-baca juga yang Benjamin Graham yang Benjamin Investor ya? Ya, itu buku wajibnya. Terus baca-baca juga makin kesini, setelah berlalunya waktu baca-baca bukunya Peter Lynch, terus juga baca ini yang Warren Buffett yang The Interpretation of Financial Statement itu. Terus kalau view-nya Bruce Berli ini lebih ke value investing atau juga growth investing juga? Ini kan sekarang lagi common diskusi ini kan posisinya. Kalau menurut saya dua-duanya saya jalankan Mas Ferdian, tapi kalau misalkan benar-benar fokus, saya cenderung fokus ke growth, tapi untuk lihat value juga. Jadi growth-nya oke, tetap perhatikan valuasi juga, value company-nya seperti apa. Buy in discount ya. Iya, betul. Nah, terus kalau boleh tahu dari konten saat ini yang sudah dipublish, menurut Bruce Berli mana yang paling berkesan dan mana yang paling manfaat menurut Bruce Berli? Nah, semua pasti ada. Tadi semua ada banyak konten pasti bagus ya, tapi yang berkesan ataupun feedbacknya bagus buat Bruce Berli yang mana? Video tutorial analisa fundamental itu saya buat di bulan Agustus kalau nggak salah tahun 2020. Awalnya itu saya melihatnya itu mau bikin sharing atau edukasi tentang gimana sih melakukan analisis fundamental. Tapi waktu itu saya pikir, saya bikin yang lengkap aja nih, yang detail. Itu durasinya 1,5 jam. Awalnya itu benar-benar hanya ingin sharing aja untuk yang pemula bisa lihat. Target awal waktu itu saya membayangkan kalau 1.000 orang aja yang nonton, saya udah happy kan waktu itu. Sampai saat ini ternyata viewsnya lumayan, bahkan hampir 400.000 saat ini. Terus saya salah satu yang kemarin sempat lihat, Bruce Berli kan mengeluarkan buku ya, Happy Investor. Apa yang berbeda dengan buku-buku yang lain, konsep buku ini? Kalau The Happy Investor, pembedanya mungkin lebih ke ini ya Mas, sudut pandangnya kalau kita jadi investor saham tuh harusnya happy. Happy-nya kenapa? Karena pertama yang jangka panjang ya Mas Ferdian. Kalau sahamnya naik, kita kan dapat capital gain, ada keuntungan gitu. Tapi kalau sahamnya turun dari perusahaan bagus, sebenarnya justru kesempatan kita bisa beli lebih banyak. Jadi baik itu marketnya naik atau marketnya turun, investor saham seharusnya selalu happy gitu. Jadi itulah yang menjadi poin utama dari buku itu gitu, dan itu yang ditekankan dari bukunya. Jadi kenapa berbeda dengan buku-buku lain, fokusnya ke sana, lebih tetap bisa market atau sendiri. Ini mindset investasinya yang dilihat sebagai saya investasi kan bos. Betul. Ya, terus yang menarik lagi tadi, terus berjalannya waktu ada shifting nggak secara investasi dari di saham? Tadi kan sudah awal di banking, terus di consumer, apa masuk di sektor yang lain juga atau seperti apa? Kalau fokus awal memang di banking consumer Mas, tapi seiring berjalannya waktu
perjalanannya tuh banyak naik turunnya juga mas, nggak selalu mulus. Wah banking consumer bagus nih portofolio terus, tapi di tengah jalan pernah juga masuk ke sektor-sektor yang salahnya saya adalah saya kurang paham mas, misalnya ke chemical ya, bahan-bahan kimia gitu misalnya, atau bahan-bahan material itu saya waktu itu banyak nih dengar dari teman, oh saham ini bagus, akhirnya masukin di portofolio tapi tanpa betul-betul memahami industri atau kondisi bisnisnya, akhirnya banyak juga upside and down-nya. Tapi makin lama makin ketemu polanya. Oh, kalau di komoditas misalnya kayak di batu bara terutama itu, kalau saya pribadi lihatnya lebih ke momentum, misalnya ketika valuasinya sangat murah, nyari peluang ini bisa multi bagger misalnya, atau kemudian lumayan. Tapi kalau fokusnya saya sampai saat ini memang di 3 sektor mas, di banking, consumer, dan teknologi. Dan untuk teknologi saya belinya yang di US nih mas Ferdian, jadi Indonesia saya nggak beli tapi koleksi yang di US. Dan kesehatan terutama karena apalagi setelah pandemi kan tren dan kesadaran orang tentang kesehatan meningkat, akhirnya saya masuk di consumer yang berkaitan sama kesehatan, dan juga misalnya ada emiten laboratorium klinik yang juga itu statusnya bagus di Indonesia. Jadi 3 itu sih mas Ferdian, consumer, banking, dan teknologi, tapi yang luar biasa di luar sana. Wah ini menarik nih, saya baru tahu ada kalau bisa investasi di US ya. Itu gimana sedikit clue-nya mungkin kalau mau investasi di US gitu, di saham seperti apa? Kalau mekanisme sebenarnya sama mas Ferdian, seperti kita beli saham di Indonesia, jadi butuh akun sekuritas yang bisa untuk transaksinya. Sebenarnya awal-awal sempat cukup kesulitan untuk akses ke marketnya di Amerika. Nah, tapi kebetulan ada salah satu sekuritas di Singapura yang dia ada cabang juga di Indonesia, ada kantor di Indonesia, itu memberi akses. Jadi ketika kita buka akun di sekuritas di Singapura itu, dia bisa akses ke market nggak hanya Amerika, tapi Jerman, terus juga Australia dan Jepang, itu multi countries itu bisa kita akses. Begitu sudah punya akunnya di sekuritas tersebut, bisa langsung transaksi mas Ferdian. Itu minimum berapa kalau boleh tahu? Kebetulan di sekuritas yang saya pakai di Singapura itu tidak ada deposit minimum mas. Jadi kalau tidak salah mungkin dari beberapa ratus dolar ya, tapi saya nggak lupa. Tapi dari modal yang cukup terjangkau itu udah bisa untuk deposit di sana. Dan ini boleh dideklar nggak nama sekuritas atau nggak boleh? boleh aja sih kalau. Apa boleh tahu apa? Ini saya pakai Philips Sekuritas. Tapi yang di Singapura. Tapi tetap bisa aplikasi ya, jadi bisa transaksinya lewat aplikasi tadi ya? Bisa, kebetulan saya pakai platform website-nya, jadi dan aplikasinya juga bisa mas. Terus yang menarik kan pasti semua orang, wah ini ngomongnya bagus-bagus semua ya. Kalau ngomong yang lagi nggak bagus ya, pernah ngerasain loss nggak? Pernah ngerasain rugi nggak? Pernah mas, itu loss terbesar saya tadi pengalaman ketika saya banyak dengar kata teman, wah sektor ini lagi rame ini super diskon, under value ya kan, ada istilahnya value trap ya. Saham PBB murah tapi nggak curah ya. Iya, dan salahnya saya itu adalah nggak strict ke ini mas, filosofinya ibaratnya. Kalau Warren Buffett kan bilang buy wonderful company at fair price daripada share company kan. Kalau misalnya saya tetap fokus di hal tersebut, saya nggak akan tentu saham-saham yang misalnya sudah dia posisinya dia. Tapi pada waktu itu tergoda, saya beli, dan ditambah saya tidak mengerti betul bisnisnya emiten tersebut, ya bingung gitu akhirnya. Lossnya waktu itu mungkin hampir 40% ada di satu saham itu. Ini mungkin juga yang menarik apa? Jadi posisinya kan kalau growth investing kadang-kadang kan lihat momentum sektornya juga ya. Contoh kayak digitalisasi lah, sekarang digital kan lagi hits. Main ada salah satu perusahaan yang besar IPO ya, itu menurut gambarannya Roger itu menarik atau enggak ya? Karena secara sektornya ini pasti akan booming ke depan, tapi secara fundamentalnya mungkin belum profit. Pandangan saya pribadi mas, bottom line-nya misalnya belum oke ya, misalnya masih minus ya, cuman saya pribadi tapi ini pandangan pribadi, belum melihat satu perusahaan teknologi ya di Indonesia yang punya kekuatan yang menurut saya sangat kuat, seperti misalkan yang sudah di US. Contoh ada satu, misalnya dulu kalau ingat pertama kali kita menggunakan Facebook atau menggunakan Google, itu mungkin nggak pernah Google ngiklan ke kita atau Facebook ngiklan ke kita, tapi kita diajak teman dan akhirnya pakai. Nah, mereka bisa akuisisi customer dengan cara seperti itu. Tapi untuk banyak perusahaan teknologi, terutama yang saya lihat ya mas, saat ini untuk akuisisi customer mereka harus bakar uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, buat saya pribadi sebagai investor,
kurang cocok nih dengan model-model semacam itu. Dan kalau kita lihat di laporan keuangan juga minusnya cukup besar ya. Tentu nggak memenuhi kriteria kalau menurut saya pribadi. Jadi kembali lagi ke persepsi ya, tentang kalau investing tadi tetap fundamental dilihat, dan growth itu juga berdasarkan tetap value-nya juga tetap dilihat. Jadi dengan posisi yang lebih tadi wonderful company ya, yang sudah settle juga ya, ataupun itu yang menarik. Ya, Bro Jeffrey lagi terima kasih tadi banyak poin ya dari sharing tentang gimana membangun suatu digital media, terutama YouTube investasi, terus juga portfolio investasi juga di sharing, dan menarik juga ada portfolio investasi di luar negeri ya, di US. Ini juga sebagai knowledge baru buat saya juga maupun yang lihat. Jadi terima kasih, semoga tambah sukses YouTube-nya juga. Jangan lupa juga subscribe YouTube saya ya. Ayo apa? Nanti kita subscribe dan akan share juga. Iya, sama-sama support. Intinya semoga jadi komunitas investasi yang baik ke depan. Harapannya kita saling mungkin saya bisa bangun komunitas di Surabaya, Bro Jeffrey bisa bangun komunitas di Jakarta, dan teman-teman yang lain yang karena sebenarnya portfolio investasi saham itu mayoritas masih asing. Harapan saya ke depan orang-orang dari kita yang bisa mendominasi untuk portfolio investasi saham. Betul, ya. Nanti kita perjuangkan bareng-bareng. Ya, dan semoga yang lihat juga jadi bagian penggerak juga, nggak hanya kita atau teman-teman yang aktif di sosial media, dan juga yang melihat juga ini juga bagian investasi yang penting buat ke depan, buat putra putrinya ataupun saat ini buat mereka sendiri dalam membangun portfolio investasi. Lagi terima kasih, sukses selalu. Mungkin kawan-kawan kita diskusi lagi yang menarik tentang saham ataupun potensi tentang ESG mungkin di 2022 seperti apa. Terima kasih. Boleh. Sukses selalu. Terima kasih banyak Mas Ferdian.